Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing di dalam hati saja ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoanya selesai. Baik, di sini Ibu akan mengabsen nama-nama yang ada di kelas kita ya. Agustian, Hadir, Ibu. Eka Kartika, Hadir Bu. Marina Selvia Monika, Hadir Ibu. Ria Puspita, Hadir Ibu. Senia Arpita. Hadir Ibu. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya, tidak ada yang absen, tidak ada yang sakit ataupun izin. Baiklah, Ibu akan memasuki pembelajaran kita membuka pembelajaran kita pada hari ini dengan materi kegiatanku sehari-hari di rumah. Hari ini kita akan belajar kegiatan kalian di rumah apa saja. Coba sebutkan satu-satu siapa yang mau menyebutkan apa saja tugas-tugasnya di rumah. Menyapu rumah Bu. Membantu Ibu. Menyiram tanaman Ibu. Membereskan tempat tidur. Sholat Ibu. Ya, kita semuanya mempunyai tugas ya di rumah, tentunya. Mengerjakan kegiatan kita sehari-hari di rumah itu banyak. Yang pertama, membantu ibu. Yang kedua, mencuci piring. Yang ketiga, membereskan kamar. Yang keempat, menyiram tanaman. Terus belajar, bermain, itu juga termasuk tugas-tugas kita di rumah. Karena bermain itu perlu, tapi bukan karena ibu bilang bermain itu perlu kalian bermain terus ya. Akan tetapi maksud ibu di sini bermain itu seperlunya. Pada saat jamnya main. Pada saat jamnya belajar, kita belajar dengan serius ya. Jangan terlalu banyak main. Mengerjakan tugas termasuk kegiatan kita di rumah. Nah, bagian yang membereskan tempat tidur, apakah kalian tahu kapan waktunya kita menjemur bantal dan guling? Menjemur bantal dan guling itu pada saat terik, bukan pada saat hujan, bukan pada saat mendung. Itu tidak baik, tidak bagus untuk menjemur bantal dan guling di saat waktunya yang seperti itu. Dan kapan kita menyapu rumah? Pada saat rumah kita berantakan, kotor. Dan kapan waktunya kita belajar? Nah, waktunya kita belajar apabila kamar sudah bersih, terus sudah membantu ibu, sudah menyiram tanaman. Nah, itu kita belajar. Kapan kita bermain? Bermain setelah belajar. Oke. Yang kedua, memasuki materi mengenal letak rumah. Nah, untuk mengetahui letak rumah kita harus mengetahui alamatnya anak-anak. Jika kita tidak mengetahui alamat rumah kita, lah gimana dong? Masa tidak tahu alamat rumah kita masing-masing, nanti nyasar. Untuk kita perlu mengetahui alamat rumah kita,
dan memberitahu kepada teman-teman kita di manakah alamat rumah kita, jalan apa, nomor berapa. Kita perlu memberitahunya karena agar teman kita dapat berkunjung ke rumah kita. Oke. Nah, di buku kita itu adalah siswa dapat mengamati bacaan yang ada di dalam buku tersebut. Nah, ibu membaca dan kalian akan mengamati bacaan ibu dan mendengarkan. Nah, nanti ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian untuk menguji pemahaman kalian terhadap apa yang ibu bacakan. Jadi tolong didengarkan baik-baik ya. Ibu mulai membacanya. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak di tidak jauh dari sekolah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, baiklah. Cuma itu yang ibu bacakan. Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian mengenai yang ibu bacakan tadi. Pertanyaan yang pertama. Siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Coba Marina dijawab. Adi. Ya, rumah Adi. Pertanyaan yang kedua. Siap-siap ya. Siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Coba Sonia jawab. Ayu, Ibu. Benar, rumah Ayu. Ya, pertanyaan yang ketiga. Di manakah rumah Siti? Coba Agustian jawab. Di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Ya, benar, di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25 ya. Pertanyaan yang keempat, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Coba Ria yang menjawab. Rp1.000, Ibu. Oke, Rp1.000. Nah, apakah kalian tahu apa fungsi dari rumah? Oh, tentunya ibu akan memberitahu kalian ya. Fungsi adanya rumah itu untuk tempat kita berteduh, untuk tempat kita beristirahat, tempat kita melakukan kegiatan-kegiatan dengan keluarga kita. Nah, ibu rasa cuman itu mengenai letak rumah. Ibu akan memasuki ke materi yang ketiga, yaitu mengenal pecahan uang. Berbicara tentang uang, semuanya pasti sudah tahu dong apa itu uang. Nah, uang adalah alat untuk kita membeli suatu barang. Bu di sini mempunyai beberapa uang logam. Iya. Apakah kalian sudah tahu apa itu uang logam? Jika belum tahu, ibu kasih tahu, yaitu uang logam atau disebut juga dengan koin itu artinya uang yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi yang biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Nah, inilah uangnya. Ibu akan memperkenalkan kepada kalian besaran dan kecilan angka uang logam. Nah, ini adalah angka terkecil uang logam, yaitu Rp100. Dan
ini Rp200. Nah, dibandingkan dengan Rp100 tadi, yang paling terkecil yaitu Rp100 dan yang paling terbesar yaitu Rp200. Nah, di sini ada uang Rp500. Dibandingkan dengan Rp100 tadi dan Rp200 tadi masih besar Rp500 dan Rp100 dan Rp200 itu kecil dari Rp500. Nah, di sini ada uang Rp1.000. Rp1.000 ini merupakan uang yang terbesar di antara Rp100, Rp200 dan Rp500. Nah, inilah uang yang paling terbesar. Nah, Ibu akan menanyakan kepada kalian mengenai pecahan uang, karena kita di sini adalah mengenal pecahan uang. Di antara uang Rp100 dan uang Rp200, manakah yang paling terkecil? Rp100, Ibu. Rp100. Benar, Rp100. Nah, di antara uang Rp1.000 dan uang Rp500, manakah uang yang terbesar? Rp1.000, Ibu. Rp1.000. Tentunya Rp1.000, kan sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini lagi ya, satu pertanyaan lagi. Antara Rp500 dan Rp200, manakah uang yang paling terbesar deh? Rp500. Rp500. Benar, Rp500. Wah, pintar semua ya. Alhamdulillah semuanya sudah mengerti apa yang Ibu ajarkan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan dapat kalian cermati, cernai, pahami dengan baik dan benar. Dan semoga kelas kita hari ini mendapat keberkahan dan ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ibu rasa sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Maafkan Ibu jika ada kata-kata yang salah. Itu datangnya dari Ibu sendiri, dan jika perkataan Ibu ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.